Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Bacaan renungan 79 pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Namun karena ayatnya panjang, cukup panjang, kita akan baca di dalam ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam setiap mazmur adalah merupakan suatu doa yang terungkap atau dari suatu nyanyian yang mengungkapkan suatu pergumulan dan atau keluh-keluhan dari para pemazmur atau para penulis mazmur. Di dalam pasal 73 ini merupakan suatu mazmur ratapan pribadi daripada Asaf, yang adalah seseorang dari keturunan Bani Lewi atau suku Lewi dari Bapak Gersom yang ditunjuk oleh Raja Daud sebagai pemimpin pujian di Kemah Suci. Sebagaimana Mazmur pasal 1, demikian pula Mazmur pasal 73 ini, yaitu mengisahkan tentang antara orang benar dan orang fasik. Di dalam ayat 1 disebutkan bahwa Asaf mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Tetapi dalam ayat yang ketiga, Asaf itu menjadi kecewa oleh kecemburuannya melihat keberadaan daripada kehidupan orang-orang fasik yang hidupnya tidak takut kepada Tuhan, serta tidak melakukan hukum Tuhan maupun hukum Taurat, tetapi mereka hidup dengan nyaman, dengan mujur, hidup dalam kebahagiaan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, berkelimpahan, selalu beruntung. Ya. Kita masuk dalam interpretasi. Ya. Puji nama Tuhan, dalam kecemburuan dan kekecewaannya Asaf oleh kuasa Roh Kudus, tentunya kuasa Roh Allah, dia dapat insaf kembali dan menyadari akan kekeliruannya. Dalam ayat 17, tindakan Asaf bukan menjauh dari Allah sewaktu dia menghadapi ini, karena Tuhan bekerja di dalamnya, Roh Allah ada di dalamnya, sehingga dia datang masuk ke rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, merendahkan dirinya, memohon belas kasih Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan di saat itulah, saat Asaf mendekat kepada Allah, menghampiri tata kasih karunia Allah, di situ pula lah Asaf berubah. Asaf diubahkan dari cara pandangnya yang keliru, maka hatinya sekarang menjadi tidak ada lagi yang diinginkan di muka bumi ini selain daripada pribadi Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita agar tidak cemburu atau tidak iri hati terhadap kemujuran orang-orang fasik yang tidak membawa kepada keselamatan, kebenaran, tetapi membawa kepada kehancuran maupun kebinasaan. Orang fasik memang kelihatan selalu mujur, tetapi hanya orang benar yang takut akan Allah dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang benar-benar
mujur. Ya. Kondisi kehidupan manusia secara lahiriah mengalami damai sejahtera bukanlah suatu pertanda bahwa mereka hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Bahkan mereka tidak mengenal akan Allah yang benar, sehingga jalan mereka yang dianggapnya lurus tetapi berujung kepada kebinasaan. Namun kepada setiap orang yang hidupnya dan hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya, sebab mereka orang benar itu mengenal namanya. Mazmur 91 ayat 14. Walaupun mereka orang-orang benar ini hidupnya di dalam pergumulan, dalam permasalahan, tetapi iman mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar, selalu memberikan pengharapan, selalu menyediakan apa yang diperlukan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa datang merendahkan diri kepada Dia. Dan Tuhan memberikan kemuliaan sesuai dengan apa yang menjadi janjinya kepada setiap orang percaya. Nah, usaha untuk selalu mendekat dan melekat kepada Allah adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan dalam doa dan penyembahan. Karena Tuhan pada hakikatnya mengasihi orang-orang yang rendah hati dan membenci orang-orang yang tinggi hati. Amsal 3:34. Yakobus 4 ayat 6 maupun 1 Petrus ayat pasal 5 ayat 5. Karena itu esensi atau hakikat daripada doa dan penyembahan adalah merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada Bapa atau kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberikannya oleh Bapa kepada kita. Yohanes 15 ayat 16. Aku atau Yesus berkata kepada kita semua, sesungguhnya segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa akan diberikannya oleh Bapa kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kita ini orang yang berdosa dan tidak layak untuk menghampiri, mendekati tahta Allah yang Maha Kudus. Tetapi hanya di dalam Kristus Yesus kita telah ditebus dan diampuni segala dosa-dosanya oleh pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita dilayakkan untuk dapat menghampiri dan menghadap tata kasih karunia Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi berdoa berarti kita masuk dalam tata kasih karunia Allah, sehingga kita diubahkan, dimampukan untuk dapat memiliki sifat-sifat atau karakter daripada Kristus Yesus, serta dapat menikmati pribadi Allah sendiri dan mengalami kuasa daripada Roh Kudus, sehingga saat kita terpeleset, nyaris tergelincir, kita dapat ditopang oleh Tuhan, dapat bangkit kembali, bergerak dan melakukan setiap firman Tuhan dan berdampak bagi setiap umat manusia yang lain. Aplikasinya, kita dalam kehidupan kita dapat melihat atau merasakan bahwa apa yang ada di dalam Mazmur 73 ini adalah merupakan suatu berkenaan dengan doa dalam pergumulan. Asaf kepada Allah, yaitu pergumulan dalam merefleksi terhadap orang-orang fasik, pergumulan untuk menjaga dan mempertahankan hati yang tulus, hati yang bersih, serta pergumulan untuk tetap berharap
dan tetap setia di dalam iman percayanya kepada Tuhan meskipun hidup dalam suatu pergumulan. Bersyukurlah, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Hanya dengan doa penyembahan kita akan dikuatkan, dimampukan, dan dimenangkan. Sebab dengan berdoa Allah akan menyatakan pertolongannya, pembelaannya, dan penggenapan akan janji-janjinya. Saat kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan, sama seperti kita sedang menaiki atau mendaki tangga yang dilihat oleh Yakub, di mana tangga itu ujungnya sampai kepada langit, dan tampak malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kejadian 28 ayat 12. Oleh sebab itu, tetaplah kita berdoa dan bertekunlah di dalam doa, dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Gereja Tuhan di mana sekarang ini tidak berkekurangan akan hamba-hamba Tuhan ataupun para pelayan yang dikaruniai Tuhan roh hikmat, talenta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi masih berkekurangan para jemaat Tuhan yang dengan rela merendahkan diri, bertekuk lutut di bawah kakinya, menghampiri tata kasih karunia Allah, bergumul dan berdoa syafaat untuk segala keperluan pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena penyertaan pertolongan Tuhan dan ataupun memohon pertolongan atau bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, kalau Engkau izinkan kepada kami berbagai-bagai persoalan Tuhan yang kami hadapi, meskipun kami mau belajar senantiasa berlaku benar di hadapan Engkau seturut dengan kebenaran-Mu, dan kami melihat orang-orang fasik di sana kelihatannya mujur, tetapi jauhkanlah daripada kami Tuhan, untuk kami iri terhadap keberadaan mereka, karena kami tahu Engkau Tuhan Allah kami yang senantiasa adil di dalam setiap apa yang Engkau lakukan, Engkau kerjakan bagi setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Engkau mengetahui keberadaan orang fasik dan keberadaan orang-orang yang benar. Terima kasih Bapa di surga, biar kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa memberkati, mengurapi kami dengan kuasa firman-Mu untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah telah melepaskan jemaat GPDI LSAD Magelang dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anak-Mu yang terkasih. Di dalam Dia, jemaat GPDI LSAD Magelang memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Amin.